gimana hacker ini cari bug atau cari cara untuk ngebobol firewall sistem pertahanan gitu mas. Walah, oke. Ya, makasih mas ya. Panjang itu mah. Gini ini aja sih mas, paling general aja kan masyarakat awam nggak tahu ya gimana sih cara cari bugnya itu. Nah mungkin secara singkat atau secara gimana general orang awam gitu, masyarakat awam tuh bisa tahu caranya tuh kayak gini. Nah, Oke, oke. Ini umum dulu ya ya. Urusan ya perbakan ya. Oh, ya share screen-nya masih perbankan. disable, disable nih. Share screen-nya tolong di-enable dulu. Oh maaf, oh sorry mas. Oke. Oke. Intinya ini udah kelihatan ya. Udah mas Ano. Oke. Aplikasi yang dipakai ada banyak aplikasinya, tapi bentuknya udah sistem operasi sih. Biasanya kita pakai Kali Linux yang sering. Tapi ini salah satu aja sih. Eh, nih bentuknya kayak gini lah. Desktopnya. Kalau mau dioperasin beneran, gua harus nyalain nih bentar. Wah, ini ribet nih urusannya bentar-bentar. Di sini klikkan bentar. Saya harus ngerubah setting jaringannya soalnya. Oh, Soalnya oke oke. ini dipakai buat lab kecil di dalam komputer saya. Ini saya lepasin dari Oh, labnya. Oke, saya start Kali Linuxnya. Ini ada Kali, ini ada banyak banyak komputer sih di sini. Ini mesin virtual, tapi ini banyak komputer, salah satunya Kali Linux. Sistem operasi yang buat nyerang ada banyak macam-macam. Ada yang Kali Linux, ada Parrot OS, ada macam-macam lah. sebentar sebentar mas Ono. Yes. Gua ngomong kecepatan ya? Kecepatan, pelan-pelan aja mas Ono. Saya aja yang dengerin juga agak bingung ini. Oke, pelan-pelan. Oke, jadi biasanya kalau mau gampang, seorang hacker akan pakai sistem operasi yang memang sudah dirancang buat attack, buat nyerang, dan sistem operasi itu selain buat nyerang bisa kita pakai buat mencari lubang-lubang yang ada di sasaran. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi dia bisa pakai buat nyerang, bisa buat cari lubang di sasaran. Oke, ini kalau gua nggak nyalain server gua harus nyerang ke server beneran. Jadi kayaknya gua harus harus nyalain server juga. Ah, lu mah rese. Ini kebetulan ada server bohongan, bukan server, ini server Oke. beneran, tapi ini saya harus rubah dulu settingannya biar ada sederhana dikit. Kalau nggak, saya masuk ke lab saya kacau ntar. Ini ada server korban, saya nyalain juga. Oke, jadi ada dua komputer yang dinyalain di sini. Ada Kali Linux, ada server korban. Kenapa saya nyalain server korban? Supaya saya bisa demoin cara ngelihat bug itu seperti apa. Kalau enggak, saya kepaksa ngelihat bug di kompas.com, misalnya kan kacau. Ntar gua Jangan dong dimarahin. mas, Lu gila. jangan dong mas. Kalau enggak presiden ri.go.id kan gue langsung ditangkap nanti sama pas pampres. Jadi ada server namanya korban, memang di dalamnya sudah saya bikin bug-bugnya banyak banget. Dan ini emang dipakai buat kuliah sih. Jadi ada kuliahnya kayak ginian, kuliah beneran. Oke, jadi gini ya. Oke, sistem operasi ini free. Eh, Dua-duanya free sih sebenarnya. Saya kasih lihat aja lah. Kali Linux bisa diambil di sini. Kali Linux. Ini ada download nih. Jadi www.kali.org, masuk ke download. Kita bisa download nih. Mana nih ada Get Kali nih. Get Kali, nanti kita bisa download Kali Linuxnya free, gratis. Jadi tugasnya Kali Linux buat attack, buat nyerang. Dan Kali Linux agak gila dia. Dia bisa kita pasang di Android ya. Ini ARM ini dipakai buat Android. Jadi handphone pun bisa diganti sistem operasinya, bukan diganti sih. Kalinus bisa jalan di atas Android lah, kira-kira kayak gitu. Jadi dia kayak bukan sistem operasi, dia kayak aplikasi di dalam Android, gitu ya, beres ya. Bisa juga, ini kalau saya lagi jalanin secara virtual, nih. Ini kalau ini servernya, saya butuh IP addressnya berapa biar nanti gue bisa nyerang. Oke, dia masuk. Saya butuh IP address sih sebenarnya. Soalnya servernya nomor IP-nya dynamic dapatnya dari jaringan saya ya. Jadi IP-nya tidak statik dia. Karena emang dipakai buat banyak orang sih.
Ih, lemot banget. Jadi banyak IP yang terus berganti gitu ya Mas Ono. Iya, iya, iya. 172, 192, 168, 0172 IP-nya itu ya. Nah, sekarang Ya. saya dari sini, kalau kita lihat sepintas sih kayak sistem operasi baik-baik sih. Parah lo, sepintas lalu kayak sistem operasi baik-baik. Nah, ini udah mulai ini on. Loading, kenapa Lola ya gue? Apa yang terjadi dengan gue ini? Kenapa Lola di sini? Gue gak tahu kenapa Berat Lola. ya sih Mas Ono ininya programnya gitu. Biasanya nggak terlalu sih. Nah, ini udah mulai kelihatan penampilannya. Ini kayak sistem operasi biasa. Oke, cuman ada gambar naga itu aja. Nah, kalau kita klik application, biasanya kan Office, terus nyalain lagu apa segala macam, browser. Kalau ini udah mulai kacau nih, kalau diklik sini mulai kelihatan kacaunya. Nah, di sini kacau nih. Ada information gathering. Information gathering tuh kira-kira dalam bahasa sederhananya melakukan intelijen. Sasarannya tuh siapa sih? Sasarannya yang pegang siapa? Ada berapa server di sana? Ada aplikasi apa aja di sana? Kira-kira gitu. Kalau kayak saya klik lagi di information gathering, dia langsung punya subnya. Di sana ada intrusion detection system nggak? Ada yang server buat deteksi serangan nggak? Mesin yang hidup siapa aja? Ini ada open source intelligence. Dia akan bisa browse ke media sosial segala macam. Si sasaran itu adminnya buka-buka rahasia nggak di media sosial kayak gitu. Jadi ini banyak nih bisa kita lihat macam-macam. Ini semuanya urusannya intelijen semua. Jadi proses serangan pertama kali adalah intelijen. Kita nggak akan pernah langsung nyerang langsung. Itu orang gila yang langsung nyerang, gelo. Udah gitu sebelum kita nyerang juga, setelah kita melakukan intelijen, proses kedua adalah melakukan analisa kelemahan dari sistem di sebelah sana. Ini namanya vulnerability analysis. Ada yang di web, ada yang juga di database. Jadi ada 3 nih, 02, 03, 04. Ini semuanya urusannya buat ngeliat lebih dalam bolongnya di mana aja sih, gitu. Gitu ya. Ini global dulu nih, ini masih global nih. Sesudah kita tahu bolongnya di mana, baru kita attack. Ini attack nih. Attack tuh nyerang. Gitu ya. Nyerang bisa macam-macam, ada yang nyerang wifi, nyerang password segala macam. Yang ini ada yang nyadap, spoofing, sniffing tuh nyadap. Nah, kalau sampai kita berhasil mengambil alih servernya, kita bisa melakukan pasang pintu belakang, backdoor. Ini post exploitation ada backdoor segala macam. Ini backdoor tuh pintu belakang. Jadi server udah kita ambil alih, kita pasang pintu di sebelah sana, terus kita bisa masuk ke sasarannya. Kira-kira kayak gitulah secara umum itu. Oke. Nah, yang bawah ini adalah yang baiknya. Oh, Ini oh ada jadi bukan forensik. cuma untuk menyerang ya, tapi Iya, untuk mengamankan juga ya. ini bukan ngamanin sih. Ini buat kalau ngamanin itu ngamanin adalah di servernya langsung ya. Jadi kita sebagai admin kita bisa merubah konfigurasi server supaya lebih aman. Kalau forensik ini buat cari barang bukti. Kalau ada kejadian perkara, ini ada tool-tool yang bisa kita pakai buat cari barang bukti. Bagaimana cara hacker masuk, bolongnya di sebelah mana sih? Ini ada forensiknya dan ini nanti bisa diajukan ke hakim sebagai barang bukti sih hasilnya, kira-kira gitu. Ini gambar umumnya. Contoh. Ini vulnerability analysis. Oke, saya kasih yang sederhana aja lah. Tapi ini nggak manusiawi banget tapi ya. Oke, saya masuk Nikto. Ini Nikto nggak manusiawi. Ini rata-rata bentuknya kayak gini ya, command line semua. Kelihatannya sih GUI, kelihatannya grafik, pas dijalanin command line. Nah, sekarang saya harus tahu ininya. Berapa? 172 ya. 192, Ya, 108, IP-nya. 172. Oke. Nikto, cara belajarnya gini lah. Kita bisa masuk ke Google. Ini cara saya ngajarin ke anak-anak ya. Iya. Jadi cara kata kuncinya Nikto misalnya tadi kali Linux. Nanti ada tutorialnya, ada apa sih? Ada contekannya. Ini Kontekannya belajarnya gitu. nih Oh, oke. contekannya kayak gimana? Nikto itu buat apa segala macam. Nah, terus contekannya seperti apa? Cara makainya yang paling penting mah ini yang terakhir ini doang sih. Nih. Nih eh kalau mau Ini gampang. server untuk apa, Mas? Mas Kenapa? Ono? Nah, Ini ini kita
Ini server buat untuk apa? ini buat ngelihat servernya bolongnya di mana aja sih. Oh, Ini saya ambil ya, ini saya ambil. Tapi saya nggak akan pakai, sorry, ini pakai command line caranya rada goblok banget lah pokoknya. Alah, nggak bisa copy paste dari sini. Waduh, gua harus dari sebelah sini. eh Ya udahlah, ini gini aja lah ya. Oh, ini udah ada nih. Oke, enter. Jangan. eh Ya udah ginilah coba. Nah, dia langsung ini yang diserang kan 192.168.0172 nih yang dievaluasi. Ini langsung kelihatan sama dia kelemahannya apa aja nih. Ini kelemahannya. Ini adalah contoh kelemahannya gitu. Misalnya anti click jacking X form option header is not present. Jadi di header webnya buat mengatasi click jacking mengambil alih klik nggak ada, terus cross site scripting protection header tidak didefinisikan, terus content type option header is not set gini-gini. Jadi kita bisa ngelihat oke, servernya bolongnya di sini-sini. Jadi ini sebenarnya toolnya bukan buat nyerang sih. Ini toolnya buat ngecek servernya kurangnya di mana supaya si admin bisa benerin sebetulnya gitu. Cuman kan tergantung ahlak ya ini kalau udah kayak gini kan. tergantung penggunanya mau buat baik atau Iya. berjahat. Nah, itu dia. Itu doang sih sebenarnya cuman gini. Ini contoh. Ada lagi pakai WhatsApp. Eh, ini dia. Kalau ini lebih lebih ganas sih. Ini GUI bentuknya, WhatsApp GUI, jadi rada lebih enak lihatnya. Tapi cara berpikirnya kira-kira hampir sama, cuman tinggal masuk. Jadi rata-rata kita tinggal masukin IP address sasaran atau hostname sasaran apa, nanti dia otomatis akan ngelihat bolongnya di mana aja gitu. Setelah kita dapat bolongnya, mulai dia pakai tool yang lain lagi, kita coba nyerang masuk ke dalam. Bisa nggak saya masuk ke dalam gitu. Kira-kira gitu sih logika. Ini lagi saya jalanin yang GUI-nya ya, yang agak lebih manusiawi sedikit. Sedikit sih, nggak banyak. Sedikit. Nah, kemudian ketika udah masuk beberapa kasus kan ini kan bisa ambil data. Nah, itu Iya. caranya gimana sih sebenarnya Mas? Oh, Kok bisa iya bisa. sampai download data dan apa platform-platform yang Iya. pencurian data ini Ini nggak apa ya? bisa Nggak macem-macem soalnya ngambil terdeteksi. data gue bingung nih kalau udah ngomong gitu bingung. Soalnya tekniknya banyak banget ya. Tekniknya banyak banget, gue kagak tahu mereka pakai teknik yang mana. Soalnya kan tergantung lobangnya ya. Lobang mana yang kebuka, nah masing-masing lobang tekniknya lain-lain gitu. Lain. Nanti gua demoin lah, gua demoin satu buat ngambil data Mungkin ya. sederhananya aja sih Mas buat masyarakat awam gitu sebenarnya. Oh, oke. Ini kalau yang ini masih buat nyeken. Jadi ada Ya. automated scan, ada manual explorer. Saya akan automated scan aja ya. Itu Lah, aja lah, lah, Mas. lah, lah. Aduh, duh, 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 duh. Oke, di sini kita tinggal masukin ininya doang sih. 192.168.0172. Cuman gitu doang sih, attack. Udah. Nanti dia nyeken, nanti dia ngasih tahu bolongnya di mana aja. Jadi kira-kira kayak ginilah sama lah. Nanti dia akan punya report sih. Tadi ini ada reportnya. Bisa generate HTML report, bisa dibaca juga. Tapi kira-kira hasilnya kira-kira akan beda jauh lah sama itu. Iya. Jadi caranya kira-kira kayak gini. Oke, ini buat buat ini ya. Sekarang saya akan coba nyerang. Salah satu ada beberapa teknik favorit sih buat nyerang. Tergantung programmer sebelah sana. Programmer yang diserang ya. Kalau programmernya pinter, biasanya susah diserang. Kalau programmernya blow on, gampang diserang. eh saya akan pakai browser aja. Ini nyerangnya sebenarnya bisa pakai browser biasa aja sih. Gue bisa dari sini juga bisa nyerang di sini dari web. Ini kan tadi dari Kali Linux. Sebenarnya dari sistem operasi yang kita pakai tanpa nginstall Kali Linux bisa nyerang juga sih. Jadi saya coba Hanya masuk. lewat browse biasa gitu. Iya Mas bisa, Ono. bisa. Oh. Tergantung inilah, tergantung kepandaian. Ini saya masuk ke di situ sudah saya pasangin web buat latihan serangan lah. Ini web buat latihan ya. Nih saya masuk dulu admin password. Oke. Ini kebetulan oke. Ini never. Saya gedein dikit. Nah, ini adalah aplikasi yang ditanam di server sana 172 itu aplikasinya namanya DEM
vulnerable web application. Dalam bahasa Indonesia adalah web yang amat sangat bolong banget gitu. Jadi web yang blow on banget, yang bolong banget emang di-install buat dihancurin gitu ya. Iya, Soalnya jujur kalau web itu nggak bolong nggak bisa diserang sih, susah banget nyerangnya. Jadi serangan hanya bisa dilakukan kalau webnya emang bolong sih sebenarnya. Jadi makanya teknik pertama adalah nyari bolongan, cari lubang. Setelah lubangnya dapat, kita coba nyerang, kira-kira gitu. iya. Nah ini saya akan masukin serangan yang sering, ada dua yang sering dipakai nih. Biasanya SQL injection sama XSS bahasanya tuh cross site scripting. Kalau SQL injection kita kira-kira dalam bahasa sederhananya gini lah. Dalam server ada database. Oke. Gimana caranya kita dari luar masukin perintah supaya bisa kita gali informasi yang ada dalam database itu. Biasanya kan ditutup ya. Maksudnya hanya dari luar hanya perintah-perintah tertentu aja yang kita masukin. Misalnya di sini ada perintah user ID. Kalau saya masukin satu, keluar. User ID 1 namanya admin. User ID 2 namanya Gordon Brown. Jadi kira-kira gitu aja perintah yang diizinkan dari luar. Yang bisa dimasukin ke dalam. Nah, sama di website-website yang lain juga sama sih. Jadi ada dibatasin hanya perintah tertentu yang bisa dimasukin dari luar. Kalau saya mau ngecek, dia bisa saya masukin perintah yang ngaco nggak? Or, 0, coba saya kasih perintah yang ngaco ya, persen, or, 0 sama dengan 0. Mau nggak diginin? Biasanya harus pakai kutip sih. Oh, nggak bisa, jadi harus pakai kutip. Or 0 kutip sama dengan kutip 0. Nah, ini kutipnya harus khusus sih. Maksudnya harus coba. Nah, masuk kan? Harusnya nggak bisa, or itu nggak bisa masuk. Harusnya kalau programmernya jago. Ini ornya nggak bisa masuk. Ini saya bisa masukin kata or, and, apa segala macam. Jadi ini saya bisa masukin perintah yang lain sesudah or. Ya 0 sama dengan 0 kita tahu itu ya perintah goblok banget ya. 0 sama dengan 0 ya semua orang tahu itu 0 sama dengan 0. Itu true. Nah, sekarang berarti saya bisa ngelihat, oh oke, saya bisa nyelipin perintah tambahan di sini. Oke, sekarang saya cari contekan aja, males gua. Ini contekannya udah ada di wiki gua. Di VWA. Jadi biar ngeliatin aja sih. Nah ini perintah SQL. Ini SQL injection ya. Nah, saya akan ngasih perintah tadi kan ini yang gue masukin ya. Persen or no. Ini belakang ini adalah perintah ngomong ke database nih. Jadi biasanya ngomong ke database segini panjang, cuman yang select first name last name from user segala macam itu dibikin sama program PHP. PHP-nya akan ngomong itu semua. Kita cuman entry yang ini aja dari luar. Harusnya ini nggak boleh ada or segala macam, nggak boleh. Cuman sekarang programmernya rada blow on, boleh, nah, bisa masuk. Nah sekarang saya masukin perintahnya agak lebih rumit sedikit. Persen or 0 sama dengan 0, union select null version. Nah ini kita pengen lihat versi database-nya versi berapa gitu. Saya masukin di sini. Oke. Ini keluar versinya 5725. Oke, saya bisa tahu versinya. Sekarang yang lebih parah lagi. Saya pengen tahu yang akses, kan database ada username password yang aksesnya. Yang akses siapa? Nah, ini saya pengen tahu yang aksesnya siapa. Kayak perintah seperti ini. Gitu tekniknya parah banget. Ini langsung ketahuan root. Waduh, enak banget ini root. Root kan admin. User paling tinggi di Republik Indonesia, lebih tinggi daripada presiden ya. Dia bisa akses. Oke, berarti saya dari luar bisa akses sebagai user tertinggi di database mesin itu. Nah, udah diterusin aja. Ini diikutin aja ini mah. Ini contekan, contoh-contekan lah. Ini kalau sampai bawah, ini parah banget di paling bawahnya. Nih, saya akan masukin gini. Nih, persen, and, union, select. Nah, ini mulai keluarin. First name, last name, username, sama password keluarin. Dapat dah lu, mampus lu diginiin. Keluar username password. Nih, saya masukin dari sini, username passwordnya keluar. Memang nggak manusiawi sih. Ini ada username-nya admin, passwordnya ini keluar. Tapi ini passwordnya masih di hash ya. Masih di encrypt lah ibaratnya. Nih, passwordnya masih di encrypt nih ya. Nih, ada username sama password masih di encrypt. Nah, sekarang kita pengen tahu encryptan ini password benernya apa sih? Ini kan di encrypt. Kita pengen buka passwordnya. Ini encryptnya pakai fungsi hash, pakai MD5. Saya ambil gini aja.
Saya cari aja yang buat buka password MD5 cracker. Buat ngejebolin MD5 ada yang buat ngejebolin online udah ada nih. Masukin aja paste. Coba password yang lain apa lagi nih? Sorry, salah. Nih ya, ambil aja. Nih passwordnya lagi, klik sorry. Nih tinggal diambil, klik kanan copy, masuk ke sini paste. Coba cari lagi. Sorry. Iyalah. Oke, nih kita ambil 3 password aja ya, 1, 2, 3. Jadi usernya admin, Gordon B sama 1337. Nih ada 3 user yang mau di crack passwordnya. I am not a robot, crack hash. Oke, langsung dapat. Yang pertama passwordnya password, yang kedua passwordnya ABC123, yang ketiga passwordnya Charlie. Udah selesai jebol. Username password jebol. Ya seserah sih sekarang mau apa yang dijebolin ya. Pokoknya kita udah bisa ngomong sama database. Yang perlu kita cek dalam database itu ada tabel apa aja, dalam tabel ada kolom apa aja. Kayak spreadsheet lah, kayak file Excel aja sih sebenarnya. Database kan kayak file Excel ya. Ada tabel, ada kolom. Kalau udah dapat kolom ya udah ya tinggal ambil aja datanya, beres. Parah ya. Parah. Jadi secara garis besarnya kayak gitu ya Mas Ono. Jadi gimana kita nyari jalan masuknya dulu, terus Iya. ketika kita masuk kita mau lakukan apa, terus kita mau pasang backdoor atau yang apa yang mau kita inginkan gitu ya Mas Ono. Iya, iya. Tapi intinya harus nemuin lobang dulu sih, gitu. Cuman ini parah loh, ini maksudnya gini ya. Ini prosesnya lama, ginian tuh lama prosesnya. Bukan semenit 2 menit dapat semua data, enggak, ini proses lama. Jadi ini bukan suatu kegiatan yang kan orang mikirnya, wah hacker bisa jebolin 1 menit jebol, enggak lah, lama. Nah, kalau contoh kayak kemarin e-hack gitu, kayak gitu hacker tuh bisa nyariin bugnya atau celahnya berapa lama sih Mas Ono? Ya Untuk nge-check itu. tergantung bugnya dia sih. Gue nggak tahu nih, nggak tahu. Cuman kejadiannya ini contoh aja ya contoh. Saya ini bukan e-hack, ini kebetulan salah satu dosen di kampus, anaknya masih SMA. Tolong jadi ini anak dosen kampus. Saya ngobrol sama bapaknya nih. Saya lagi ngobrol sama bapaknya, anaknya masih SMA, kerjanya ngehack. Oke, beres ya. Nah, terus ada satu perusahaan lah di Surabaya buka apa sih sayembara. Kalau Anda berhasil apa sih namanya? Berhasil nemuin bug, satu bug dihargain 2 juta atau 3 juta perak. Kelihatannya kayak normal ya. Ini anak ini dong ngetes sistem yang di sana dites. Dapatlah sekitar 60 bug. Terus kasihlah dia ke perusahaan sana kan. Ini kalau dunia yang kayak gini namanya bug hunter ya. Jadi ada profesi anak-anak yang namanya bug hunter. Jadi memang bukan hacker. Kalau hacker kan kesannya kayak ngejebolin. Kalau ini memang nyari bug, memang ada sayembaranya, kemudian dia submit ke web sana, ke adminnya, bug kamu ini 60 biji. Bayangin, satu bug dihargain 2 juta misalnya ya. Kalau 60 kan 100 lebih. 120. Iya, nangis-nangis lu yang bayar. Nego lah dia. Jadi perusahaannya akhirnya nego. Aduh, gimana? Pokoknya nego gimana akhirnya mereka sepakat dibayarnya 60 juta. Pokoknya setengah, di bawah setengah lah kira-kira. 60 juta. Si anak terima aja. Nih bayangin, anak SMA jadi bug hunter, ditawarin 60 juta, diterima. Kenapa dia terima? Simple cara berpikirnya. Kenapa gua terima? Ya nggak apa-apa lah, diterima 60 juta. Soalnya gua ngerjainnya 3 hari. 3 hari dapat duit 60 juta, oke banget. Aduh kacau. Jadi bisa kebayang berapa cepatnya, segitulah kira-kira kecepatannya. Oke, nah kemudian Mas Ono kita masuk ke database ya. Hmm. Sebenarnya kan database itu kan barang mentah ya. Ya mentah-mentah nggak. Kalau database, ya database itu Excel lah kira-kira dalam bahasa sederhananya. Excel ya. Nah File itu Excel lah. sebenarnya apakah bisa langsung dijual gitu database-nya ke pihak luar atau bisa dimanfaatkan ke hal lain sih Mas? Database seperti itu. Tergantung datanya. Tapi poin pertama bukan itu dulu sih sebenarnya. Poin pertama bukan itu. Oke.
Misalnya lu dapat file Excel. Bayangin, ini file Excel kayak BPJS kan berapa ratus juta entry ya. Itu database-nya nggak megabyte loh itu. Database-nya gede banget. Kita jadi mikirnya kan sederhana. Ini cara berpikirnya sederhana dulu. Oke, ini data ratusan juta entry. Filenya gede banget. Dan proses ngedownloadnya, misalnya gini lah, saya aja nih ngopi hard disk 1 tera, itu butuh waktu sekitar satu setengah hari. 1 tera. Database-nya, kalau yang BPJS kemarin tuh tera tuh database-nya. Masa orang ngedownload 1,5 hari atau berapa hari itu nggak kedeteksi sih? Jadi ada masalah, bukan masalah, jadi masalah besarnya adalah, nih data gede banget. Dan ada orang ngedownload, emang nggak kedeteksi segitu lamanya. Itu, jadi ada masalah kayak gitu. Jadi bukannya datanya mau dijual, bukan dijualnya dulu. Ngambilnya aja, kok selama itu nggak ada yang deteksi sih? Itu, jadi ngambilnya dulu. Nah, sekarang udah beres ya urusan ngambil ya. Jadi nggak segampang itu sih sebenarnya. Jadi data tuh gede banget dan ngambilnya butuh waktu. Dah, selesai satu masalah. Masalah yang lain adalah tadi pengennya dijual kan? Ya tergantung datanya lah. Kalau datanya cuma nama doang, ya nggak ada nilainya sih sebenarnya nama doang. Kalau nama plus, kalau yang seru tuh kalau ada misalnya nomor kartu kredit, expired, nah itu udah mulai menarik tuh. Tapi kan sekarang kartu kredit udah punya autentikasi tambahan nih. Jadi agak susah. Zaman dulu kartu kredit harganya mahal banget soalnya tidak ada autentikasi tambahan pakai SMS segala macam ya. Nah, kalau sekarang yang rada gombal-gombal tuh gini, misalnya apa ya? Gue lagi mikir data yang paling gombal tuh ini apa sih? eh Apa ya? Jadi masalah nilai sih, nilai jual sih. Kalau yang jadi masalah adalah, oh gini-gini, kita bikin skenario ya, bikin skenario. Misal ini data pribadi ya, data pribadi yang jebol kan, ada nama, nomor apa, NIK, KTP, ada tanggal lahir apa segala macam lengkap. Oke. Terus kita bisa bikin KTP blanko. Kan tinggal copy paste di Google, kita mudah-mudahan dapat KTP blanko, atau kalau nggak blanko kita edit aja tuh KTP-nya. Bisa dong kita bikin KTP berdasarkan nama-nama itu. Oke. Jadi kita bikin KTP bodong lah, kira-kira kayak gitu. Dengan berdasarkan KTP bodong itu, kemungkinan kita bisa cari duit, misal kita pinjam duit online pakai pinjol. Kan pasti mereka akan minta kopi KTP atau apa segala macam ya, kita bikin KTP bodong lah dari data-data tadi. Yang kena siapa? Orang tadi yang kena. Jadi pas kita pinjam duit yang kena orang sana gitu. Jahat loh. Dan itu gampang banget. KTP nggak usah ke e-hack segala macam lah. Gue kasih lihat lah. Biar lu pada sakit hati semuanya. Nih ya, iktp lah. Nih. Nah, bagus kan? Tuh, bagus kan? Bagus. Tinggal lu pilih mau yang mana. Nih, ini ada yang tuh kan. Tuh kan. Mantap ya. Ini yang tadi ya. Oke, ini masih masih kayaknya agak sopan. Ini kan nggak semua KTP digituin. Ini kita bikin yang nafsu aja sekalian. Ginilah. Masuk ke Play Store. Play Store. Ini kan Play Store tapi saya akses lewat web ya. Jadi kalau kita masuk ke Play Store, penampilan juga kayak gitu. Masukkan aja iktp. Nih, banyak dah lu. Simor. Aplikasi iktp bejibun dah. Yaudah, dia bisa ngecek. Cek nih KTP, cek nih KTP. Udah ada semua. Itu cek data kependudukan, Dukcapil, BWS. Udah banyak banget dah. Mantap. Itu ya. Jadi aplikasinya tersebar dengan mudah, tidak bukan e-hack aja, semua tersebar. Terus orang bilang, emang data pribadi cuma KTP kan? Enggak, ya enggak sih, emang ada kakak, kartu keluarga, ada keluarga, ada, ya ada lah, ada, gitu ya. Loh, emang cuman ini aja? Ada yang lain? Ada. Misalnya kartu anggota TNI lah sekalian, biar nafsu. Tuh kan ada kan, lengkap.
Polri emang nggak ada Polri? Ada juga Polri. Ada. Dah lengkap dah. Lu mau apa sekarang? Mau kartu mahasiswa UI? Ada. Kartu mahasiswa mana? Ada lagi. Yang ini kayaknya menarik nih. Tinggal niat kita ya Mas. Orang itu. Dan gelonya orang-orang posting kan kacau. Posting dia. Ini KTP gua. Terus belum kemarin yang peduli lindungi itu kan pada download tuh. Iya. Udah gitu pada posting, gua udah divaksin nih buktinya sertifikat vaksin. Padahal situ ada QR code buat iktp segala macam. Aduh, bagus. Jadi yang ngebobolin mah bukan ini sebenarnya. Kadang-kadang bukan yang ngebobolinnya bukan si aplikasi, bukan kita sendiri yang ngebobolin Kita sendiri. karena kita terlalu pandai. Iya. Mungkin mereka belum merasakan nanti KTP atau apa namanya nomor NIK-nya disalahgunakan kali ya Mas. Iya belum. Ya kadang-kadang kita berpikir orang di internet orangnya baik semua, ahli surga semua. Padahal lu gak tahu isinya setan semua juga. Nah, kemudian Mas Ondo, untuk kasus kayak kebocoran data pribadi gitu ya, perlu nggak sih Mas kayak kita ganti sandi gitu sebenarnya atau mengamankan akun kita gitu? Kayak kemarin kan kayak dari yang e-commerce kan pernah tuh ada kayak Tokopedia, Bukalapak, Ya, itu kan mereka bocor gitu dan mereka pun juga nggak ada kayak notifikasi ke iya. penggunanya gitu. Nah kita sebagai individu tuh gimana sih ngamanin akun kita gitu? Ya gini. Bocornya bukan karena password kita bocor loh. Jadi kayak tadi tuh bisa scan gesture atau apa segala macam, terus dia bocor ya. Tapi kalau udah bocor, memang kan di database itu ada username password. Jadi mau nggak mau memang kita harus ngerubah passwordnya kita. Itu kalau udah bocor, kalau belum bocor sebenarnya nggak apa-apa, nggak perlu ngerubah password. Jadi masalahnya bocornya itu bukan karena user lupa ngerubah password, bukan. Karena dia bocorin dari tempat lain. Jadi misalnya dia bocorin dari SQL injection lah, nyerang database, tapi nyerangnya bukan dari user gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya cuman walaupun ada juga user yang blow on ya. eh jadi cara nipunya gini kita cara nipunya. Eh ini yang sering ketipu tuh bisa di apa sih ATM apa di apa sih ya kayak gitu-gitu. Jadi cara nipunya gini, Mas, Anda dapat ini hadiah, silahkan klik link ini. Nah, udah klik, udah gitu masukin username, password apa. Nah, itu udah masukin. Kan mau dapat hadiah, masukin username, password, masukin, bagus. Oh, yang kayak penipuan-penipuan gitu ya Iya. Mas berarti. Ya. Jadi kebanyakan serangan di Republik Indonesia itu nggak canggih-canggih amat sih. Serangannya namanya social engineering. Waduh, keren ya namanya social engineering. Padahal sih sebenarnya dalam bahasa sederhana sih ditipu. Lu bisa download sini lah, gua share dulu lah. Download di sini dah. Masuk ke Ono Center lah. Ono Center, Ono Center doang ya. Ono Center ORID. Di sini Iya. ada publikasi. Ini dibikin bareng sama anak-anak TikTok tuh kalau nggak salah. Publikasi nih. Wih, keren Mas. Kenapa keren? Biasa aja kali. Ini ada dua. Kalau nggak salah yang sniffing yang gede di sniffing di sini nih kalau nggak salah yang paper yang kedua nih ya. Ini ngasih tahu bahwa serangan paling besarnya ini pertengahan 2020 jadi tahun lalu nih kejadiannya. Paper ini dibuat tahun 2020. Di sini kelihatan di sini tren serangan, oke. Yang akan berbahaya deepfakes itu akan berbahaya. Cuman serangan paling besarnya ini sih benar. Oke. 78% itu udah phishing eh, social engineering, penipuan lah dalam bahasa sederhana ini paling besar sih sebenarnya gitu. Karena sebetulnya hacker juga sungkan, segen kalau nyerang server, nyerang bank, nyerang apa itu sungkan. Soalnya mereka itu pertahanannya kuat banget dan mereka duitnya banyak buat bayarin orang-orang cyber security-nya. Jadi bank segala macam lumayan kuat. Jadi logika psikologi lah, psikologi seorang attack, seorang yang nyerang ya. Kita tidak akan nyerang sistem yang kuat.
Orang goblok aja yang nyerang sistem yang kuat. Dan bank itu duitnya banyak dan bank itu akan membayarin orang-orang buat mempertahankan sistemnya gila-gilaan. Jadi dia tidak akan nyerang di situ. Jadi yang paling lemah dari seluruh sistem siapa? Yang paling lemah ya pelanggan. Hajar Oh. pelanggannya. Berarti maaf nih Mas Ono, kalau contoh kayak kasus e-hack kemarin yang akhirnya bocor itu berarti karena nggak di maintenance gitu ya Mas e-hacknya itu. Nah Akhirnya dengan ini mudah hacker itu ya membobol gitu. ya mungkin Mungkin nggak ya? pemerintah kali ya. Duitnya beda sama bank kali ya. Gak tahu dah gua. Gua nggak berani ngomong yang di situ soalnya kalau harus ngomong kan harus bener nih. Lu Ya. wartawan sih bikin susah gue. Jadi gue ngomongnya harus bener nih. Kan gue nggak bisa ngomong sembarangan kalau kayak gitu. Tapi kalau secara insting mah kemungkinan anggarannya beda lah sama bank. Jadi karena beda kemungkinan pertahanannya juga akibatnya jadi beda gitu. Oh. Kayaknya. Kalau ini ya, kalau pemerintah ya. Kalau di bank jelas banknya lebih kuat. Jadi mereka akan cenderung tidak akan nyerang bank langsung, nyerang ke nasabah. Kalau pemerintah, kebetulan pemerintah nggak terlalu kuat, jadi bisa diserang gitu. Dan itu kan terjadi sebenarnya Mas di Indonesia. Iya, dan banyak teman-teman lapor ke gue sih sebenarnya. Iya. Jadi ada anak-anak underground pada lapor, Pak Ono, ini sistemnya di situs ini pemerintah ya, bolong nih. Udah saya kasih tahu adminnya terus nggak ada reaksi. Terus bisa bantu nggak ngasih tahu? Lah sama aja lu pikir gue kalau ngasih tahu mereka kan bereaksi? Kagak. Mereka kagak peduli. Dan itu nggak satu dua loh. Banyak yang ngasih ke situ. Jadi ini kebetulan ada kejadian sama mahasiswa gue, mahasiswa S2 nih. Dia hacker. Terus dia bikin apa? Ngetes semua situs pemerintah. Terus dia laporan. Oh no, ini situs pemerintah pada bolong-bolong segala macam. Nah, terus lu mau apain? Lu mau laporin? Percuma. Orang yang gak peduli mereka. Ini kondisi real di lapangannya kayak gitu ya. Sekarang kalau kita lihat di teori benernya ya. Teori benernya. Jadi Kominfo bikin aturan sebetulnya sejak zamannya apa siapa ya. Jadi Kominfo bikin aturan. Aturan kira-kira bunyinya kayak gini. Semua layanan publik yang lewat internet ya, layanan publik lewat internet harus daftar ke Kominfo. Jadi semua layanan publik di internet harus daftar ke Kominfo. Dalam pendaftaran ada syarat dong. Kalau daftar kan ada syarat penanggung jawab siapa, kontak apa segala macam. Salah satu syaratnya harus sudah diaudit keamanan informasinya. Jadi ada auditnya sih sebenarnya keamanan informasi harus diaudit. Jadi dia hanya bisa daftar kalau keamanan informasinya bagus. Itu ISO 27001. Bagus. Dan itu baru bisa daftar. Nah, yang seru adalah gini. Kan ini daftar semua. Artinya, semua sistem yang memberi layanan publik ke internet harusnya sudah daftar ke Kominfo dong. Harusnya semuanya juga sudah diaudit keamanan informasinya ya. Nah, harusnya nggak boleh bolong dong. Nah, itu deh. Tapi ternyata bolong semua. Jadi salah di mana kagak tahu gue. Berarti boleh dibilang kayak Kemenkominfo tuh harus punya ini ya. Jadi pusat lah kasarannya, pusat pengawasan layanan publik-publik ini ya Mas. Enggak. Kominfo hanya nerima pendaftaran. Lu jangan mikir kecanggihan. Kalimatnya kan jelas-jelas pendaftaran. Emang lu pikir lu bilang pusat kagak. Pendaftaran layanan publik. Jadi kalau lu daftar, lu harus sudah diaudit. Itu aja kalimatnya titik. Tidak ada tulisan bahwa Kominfo pusat. Beres. Ini beres ya. Jadi kayak gitu. Ya siap. Jadi harusnya kalau dengan aturan seperti itu harusnya semua layanan publik sudah diaudit security-nya dan harusnya aman dong. Satu. Ini gue lagi ngebuka keanehan nih. Jadi sebenarnya ada kebijakannya, tapi aneh kalau saya bolong kan, gitu ya. Jadi Ya kalau nanti ya. kalau berargumentasi kan kira-kira gini, emang pemerintah nggak ada kerjanya? Udah, orang gue udah bikin aturan, suruh daftar, didaftar, suruh audit, udah kan? Secara administrasi udah semua. Nah sekarang yang kedua, di Republik ini ada yang namanya BSSN kan, Badan Badan Sandi Siber Nasional apa Badan Sandi Siber lupa yang mana duluan. Siber apa Ya. Sandi? Ya lu atur lah. Jadi ada BSSN itu kan.
Dalam BSSN ada salah satunya adalah melakukan analisa kelemahan, vulnerability analysis ke sistem elektronik yang ada di Republik ya. Ada yang di kementerian lembaga, ada yang di swasta dan sebagainya. Jadi ada unit di dalam BSSN ini yang akan monitoring kelemahan sistemnya juga. Jadi ada kayak gituan ada BSSN, keren Bo. Cuman waktu yang pegangnya Pak Hari itu bintang satu ya. Saya kan kebetulan dekat sama mereka juga dekat lah ya. Terus gue nanya, eh yang lu harus ini kebetulan yang megang adalah untuk monitoring kelemahan vulnerability dari kementerian lembaga KL ya, kementerian lembaga. Gue nanya ke dia, yang lu harus monitor berapa sih? Ya 500-an lah. Kementerian lembaga sama kabupaten kota segala macam kan ada 500-an. Oke. Anggaplah dalam satu kementerian lembaga ada 10 aplikasi. Walaupun lebih sih. Kan ada aplikasi anggaran lah, ada aplikasi SDM, ada aplikasi apa banyak banget sih. Anggaplah 10 lah. Kita minimalis lah 10. Ambil rata-rata 10. Kalau ada 500 berarti ada 5.000 dong aplikasi. 5.000. Untuk ngetes satu aplikasi itu butuh waktu semingguan lah kira-kira. Jadi yang kayak gue kerjain tadi ya, pakai Nikto, pakai semingguan lah kira-kira. Berarti kan gue butuh 5.000 minggu ya. Kalau dikerjain sama satu orang. Kalau dikerjain satu orang 5.000 minggu satu orang. Nah, gue nanya dong, emang anak buah lu ada berapa? Ada selusin, ada 12. Ya udah, ya pertanyaan selanjutnya jadi kira-kira kapan mau selesai? Tapi nggak mungkin diserahkan ke pihak swasta ya mas, kayak masalah apa pengawasan itu tadi. Eh, iya sebenarnya apa aja mungkin sih. Republik ini apa sih yang nggak mungkin, semua mungkin. Mungkin. Cuman kan sebenarnya bukan masalah mungkin atau enggaknya. Kalaupun diserahkan harus bertanggung jawab dong. Misalnya gini, nggak usah jauh-jauh lah. Ini tadi yang tadi ya. Kominfo kan udah bilang semua layanan publik harus terdaftar. Dan mereka daftar semua loh. Waktu daftar harus diaudit keamanannya deh. Berarti mereka semua waktu daftar udah diaudit dong. Tapi ternyata bolong. Yang salah siapa coba? Ayo. Auditannya berarti. Iya, iya. Gue nggak ngomong, lu yang ngomong ya. Jadi secara apa ya? Secara formal, secara aturan ada semua sih sebenarnya. Gitu. Cuman kadang-kadang antara keseriusan, antara beban kerja itu kadang-kadang nggak sesuai lah. Gitu. Oke. Gua Mas tahu Ono, lu bingung nulisnya, dijamin lu lagi pusing lu nulis. cukup bagus mas Ono, terutama tadi yang kita akhir-akhir bahas tentang ya itu ternyata emang harus pengawasannya itu ya itu kadang kan di Indonesia sukanya buru-buru ya mas, Oh iya. aplikasi atau software belum mateng bener lempar ke publik. Lah ya kan kata presidennya 2 minggu selesai. Kan sesuai arahan presiden. Ntar lu tulis lagi lo. Enggak, dua minggu tapi bolong di mana-mana juga buat apaan mas? Sebenarnya bisa kalau serius ya, maksudnya timnya bener, orangnya bagus, orangnya jago, terus auditnya bagus segala macam bisa cepet sih. Ya begitu dah. Oke, sekiranya cukup mas Ono. Oke, Bahan-bahannya nih dari mas Ono. oke, thank you, thank Mantap. you. Saya Ya, langsung. terima kasih Oke, mas Ono. makasih, 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 thank you, thank you. Ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.